Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bijabah. Sudah lama nih tidak membuat video lagi ya, atau video reaksi atau reaction. Nah, sudah berapa minggu atau berapa bulan saya tidak hadir menjumpai kalian semuanya. Nah, akhir-akhir ini semakin canggih teknologi ya yang ada di dunia. Wah, apalagi sudah munculnya AI ya, atau Pro 3 nih. Nah, apa jadinya kalau AI ini atau Pro 3 membuat wajah Rasulullah? Wah, seperti apa videonya? Sebelum itu saya intro dulu. Cikidot. Bijabah. Nah, ini dia. Gimana ya? Mulai ya. Ini Pro 3 ya. Gua kejebak di sini gak bisa keluar. Gua gak mau ada di dunia ini terus. Tolong gua please. Gua gak mau di dunia AI. Baru-baru ini orang-orang heboh dengan hadirnya Veo 3, sebuah generator AI yang bisa menghasilkan gambar atau video yang realistis dan terlihat nyata hanya dengan teks saja. Namun pernahkah kalian bertanya atau kepikiran bagaimana jadinya jika teknologi ini disuruh menggambarkan fisik atau wajah Rasulullah? Namun sebelumnya tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Dan jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya. Subscribe channel ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan revolusi yang luar biasa. Bukan di laboratorium fisika, bukan di luar angkasa, tapi di balik layar komputer atau seluler. Teknologi yang dikenal sebagai Generation AI atau generator gambar berbasis kecerdasan buatan telah mengalami lonjakan kemajuan yang mencengangkan. Salah satunya yang sedang tren, yaitu Veo 3. Pada Selasa 20 Mei 2025, Google merilis teknologi generator video atau foto kecerdasan buatan atau AI berbasis Veo 3. Generator ini bisa menghasilkan gambar hanya dari sebuah kalimat. Dan dalam hitungan detik, AI memberikan hasil yang tampak seperti karya ilustrator profesional. Apa rahasianya? Mereka dilatih dengan miliaran gambar dan teks, dan belajar bagaimana mengubah kata menjadi bentuk visual dengan detail yang semakin realistis dari waktu ke waktu. Teknologi ini bukan cuma alat hiburan. AI telah mulai mengubah industri kreatif, desainer grafis, ilustrator, pembuat game, hingga filmmaker. Semua mulai mengandalkan generator AI untuk mempercepat proses kreatif. Daripada menggambar selama 10 jam, AI bisa memberi mereka 10 opsi dalam 10 detik. Namun disinilah mulai muncul pertanyaan besar. Apakah AI bisa menggambarkan Nabi Muhammad? Apa jadinya kalau ciri fisik Rasulullah ditulis dalam prompt? Seorang muslim tentunya sudah mengetahui bahwa menggambar atau melukis wajah Nabi adalah hal yang dilarang, meskipun larangan ini tidak tertulis dalam hadis ataupun ayat suci Al-Quran. Menurut Profesor Quraisy Shihab, pendiri Pusat Studi Al-Quran Jakarta, beliau mengatakan melukis atau menggambar wajah Nabi dikhawatirkan akan menimbulkan pemujaan kepada Nabi Muhammad. Selain itu juga, menggambar atau melukis figur Nabi Muhammad dikhawatirkan tidak sesuai dengan wajah Nabi yang sesungguhnya. Larangan melukis Nabi Muhammad juga bertujuan untuk menjaga akidah kaum muslimin, sebagaimana sejarah munculnya paganisme atau penyembahan berhala pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun kita tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad secara langsung, tetapi kita bisa mengenali ciri fisik beliau melalui hadis-hadis yang menceritakan ciri fisiknya. Salah satunya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Postur tubuh Nabi Muhammad tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Kulit beliau tidak terlalu putih dan tidak gelap. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau sebagai Rasul ketika beliau memasuki usia yang ke-40. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat ketika dalam usianya yang ke-60 tahun, sementara uban di rambut dan jenggot beliau tidak mencapai 20 helai. Hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Malik, dan Ahmad. Wajah Rasulullah tidak akan pernah tergambarkan, meskipun dengan AI atau dengan teknologi yang jauh lebih maju. Meskipun ada, gambar atau lukisan tersebut tentu tidak akan pernah sesuai dengan wajah Rasulullah yang asli. Apalagi dengan AI,
karena AI menghasilkan gambar dengan menggunakan data gambar yang ada. Wallahualam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bijabah. Nah, itu dia tadi sahabat Bijabah, itu tentang teknologi ya, AI ya saat ini ya, atau lagi bermunculan, sudah muncul Pro 3 dan yang lain-lain ya. Wow, semakin canggih nih ya. Apa jadinya nih teknologi AI ini membuat wajah Rasulullah? Wah, kayak sih jangan dibuat ya, nggak mungkin ya. Kita aja tidak tahu Rasulullah seperti apa, ciri-ciri wajahnya dan tubuhnya ya. Aduh, jangan sampai dibuat ya. Jadi bisa salah paham. Apalagi bermunculan Pro 3 ya, yang begitu nyata ya, seperti manusia hidup ya. Jadi benar-benar hidup itu teknologi ya. Aduh, zaman sekarang ya. Aduh, sungguh mengerikan ya. Jangan sampai manusia ini membuat kesha atau wajah Rasulullah. Kita tidak tahu juga wajah Rasulullah selama ini seperti apa. Bagaimana menggambarkannya? Nah, nanti bisa salah dan juga bisa salah paham. Waduh, lebih baik jangan dibuat. Untuk para konten kreator, mendingan nggak usah membuat wajah Rasulullah ya, karena umat Islam juga tidak tahu wajah Rasulullah itu seperti apa, ya kan? Itu hanya rahasia ya kan. Emang luar biasa sih teknologi sekarang. Apa aja yang diketik dan di pikiran kita itu bisa terwujud ya, bisa ke luar negeri ataupun di mana saja, atau bisa berpasangan dengan seorang wanita ya, itu bisa dibuat melalui Chrome. Nah, itu yang bernama Chrome ya, atau pinta dari seorang yang dibuat dari AI ya. Akhirnya jadilah apa yang manusia inginkan gambarannya, dan begitu nyata ya, bisa bergerak dan seperti manusia biasa, dan juga bisa ngomong. Aduh, astagfirullahaladzim, jangan sampai teknologi ini disalahgunakan orang ya untuk kepentingan pribadi ya. Jangan sampai. Oke, sahabat Bijabah, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.